Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adik-adik sekalian, santri panti Tunas Melati Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup, bisa bernafas tanpa ada kesulitan. Ini adalah nikmat yang hanya bisa dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang saat ini sedang sakit, terbaring di ICU, di puskesmas, di rumah sakit, yang untuk bernapas harus menggunakan selang, menggunakan tabung oksigen. Betapa mahalnya nikmat bernafas. Alhamdulillah kita gunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kita bisa bernafas. Kewajiban kita selain melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, kemudian bagi yang ada di panti mentaati peraturan yang ada di panti, kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Kita juga diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mempelajari agamanya. Dan perlu diketahui bahwasanya an-nasu, kata al-Imam Ahmad, yahtajuna ila ta'am wa sarab. Manusia itu butuh kepada makan dan minum fi kulli yaum, setiap hari, marrataini aw thalatha. 2 kali, 3 kali cukup. Makan dan minum 2 kali sehari cukup, 3 kali lebih dari cukup. Wan nasu muhtajuna ilal ilmi syar'i. Kebutuhan manusia kepada ilmu agama aksar, lebih banyak daripada kebutuhan makan dan minum. Makan dan minum 2 kali 3 kali sehari cukup. Kebutuhan manusia kepada ilmu agama, kata al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, biadadil anfas, sebanyak jumlah hitungan nafasnya. Sehari semalam manusia itu berapa kali bernapas? Ya, menurut ilmu kedokteran 30.000 hingga 50.000. Untuk orang yang beraktivitas berat, aktivitas fisik yang berat, di atas 50.000 kali dalam sehari semalam. Kalau nggak percaya silakan dihitung. Dihitung jantungnya tuh. Sebanyak itulah sesungguhnya kebutuhan manusia kepada ilmu agama. Kita mungkin tidak makan masih bisa minum. Kita tidak makan, tidak minum, masih bisa puasa. Jasad kita hancur,
karena kurang makan, kurang minum, rusak cuma di dunia saja. Tapi satu detik saja, beberapa detik saja, akidah kita hancur, rusak. Pada saat rusak akidah kita, malaikat maut datang, maka tidak akan bisa diperbaiki. Rusak selama-lamanya. Kalau jasad nanti diganti lagi oleh Allah SWT. Tapi kalau akidah rusak, kerusakannya itu bersamaan malaikat maut datang dan kita belum sempat untuk memperbaiki, maka rusak selama-lamanya, tidak bisa diperbaiki abadan. Oleh karena itu, sebelum malaikat maut itu datang menjemput kita tanpa kita undang dan tanpa kita ketahui, maka hendaknya kita senantiasa waspada dan selalu berusaha untuk memperbaharui keimanan kita kepada Allah SWT, yaitu dengan cara menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, mempelajari kitab was sunnah, mempelajari Al-Quran dan hadis ya. Karena di dalam Al-Quran dan hadis tidak bisa lepas dari perkara-perkara keimanan ya. Hanya dengan Al-Quran hati kita akan hidup ya. Dan sebaliknya, dengan kita menjauhi Al-Quran, menjauhi kandungan yang ada di dalamnya, kita tidak lebih dari mayat yang berjalan, tidak lebih dari mayat ya. Mayat yang berjalan karena hatinya tidak hidup ya, tidak diterangi oleh cahaya Al-Quran, gelap hatinya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, pada hakikatnya mereka adalah mayat yang berjalan, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya. Di dunia mereka tidak mengenal Allah dan Rasulnya, terlebih lagi di akhirat mereka tidak bisa melihat Allah SWT. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik disiksa dalam keadaan tidak tahu siapa yang menyiksanya. Sama seperti kita dipukul, ditutup dengan karung, kita nggak tahu siapa yang mukul. Siksaannya berlipat-lipat. Ya, orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah SWT. Berbeda dengan orang yang bertauhid, dia akan diberikan kesempatan untuk melihat keindahan wajahnya Allah SWT. Lebih nikmat dari bidadari, lebih nikmat dari surga dan isinya. Mata kita akan diberikan kekuatan, bisa melihat keindahan wajah yang menciptakan kita. Baik, kita kembali kepada pembahasan Syarhu Al-Qawaidil Arba, 4 kaidah di dalam memahami tauhid. Demikian juga syirik. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala, fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'uhu illa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam illa ar-rasuli amma ma'ada ar-rasuli fa innahu yutba'u wa yuta'u idza ittaba'a ar-rasula. Tidak ada seorang pun dari makhluknya Allah yang wajib untuk diikuti. Tidak ada. Kecuali hanya satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selain Rasulullah boleh diikuti kalau dia mengikuti dan mentaati Rasulullah SAW. Jadi kita mengikuti ustadz, mengikuti kiai, mengikuti guru, mengikuti kedua orang tua kita kalau mereka mengikuti Rasulullah SAW. Amma idza khalafa ar-rasula fala ta'ah. Kalau mereka menyelisihi Rasulullah, bertentangan dengan Rasulullah, bermaksiat kepada Rasulullah, maka tidak ada ketaatan. Umpamanya orang tua kita memaksa kita
menyuruh kita untuk melakukan suatu amalan yang dilarang oleh Rasulullah, maka fala ta'ah, tidak boleh ditaati. Dan itu akan keluar keberanian kita kalau kita sudah memiliki keimanan yang kuat. Kalau lemah, kita akan mudah goyah, tidak enak, tidak nyaman. Ya. Disuruh orang tua kita untuk melakukan suatu maksiat. Tapi kalau kita punya keimanan, kita akan menolaknya dengan halus. Ya, kita akan menolaknya dengan halus. Menolak tegas bukan berarti kita bersikap kasar. Menolak tegas bisa dengan cara yang halus, dengan meminta maaf. Minta maaf, saya tidak bisa karena ini dilarang oleh Rasulullah. Terus saja, ya seperti itu. Siapapun ya, baik orang tua kita, guru kita, ya, orang yang lebih tua dari kita, menyuruh kita untuk melakukan suatu amalan yang mana amalan tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW, maka kita tidak boleh mentaatinya. Ya. Dalam perkara-perkara yang sudah jelas, ya, perkara-perkara orang awam sudah jelas, mencuri haram, mabuk haram, zina haram, gosok haram, ya, gibah haram, menggunjing haram, ya, menyuap haram, jelas, gampang diketahui. Ataupun perkara-perkara yang mungkin sebagian samar, yaitu perkara-perkara bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang sudah ketentuannya jelas, lalu kemudian diubah-ubah oleh sebagian manusia, maka kita tidak boleh mentaatinya. Ya. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 59. Atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan ulil amri kalian. Wa ulul amri itu siapa? Hum. Pengertian ulil amri adalah al-umara'u, pemerintah yang sah, pemerintah muslim yang sah. Alhamdulillah presiden kita muslim, wakil presiden kita juga muslim, mayoritas anggota pemerintah, pejabat pemerintah muslim. Kemudian juga pemerintah ikut terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji, ya kan? Memberikan fasilitas kepada warganya, memberikan kebebasan berhari raya, menjamin kebebasan beragama. Yang menikah juga diberikan fasilitas untuk mendapatkan bukti sah, yaitu di KUA. Dia tidak boleh orang nikah sembarangan. Dia harus disahkan oleh pejabat kantor urusan agama. Demikian juga bercerai, dia harus mendapatkan bukti cerai dari pengadilan agama. Tidak sembarangan orang memperlakukan pasangan hidupnya, memperlakukan istrinya. Ada undang-undangnya. Pemerintah ikut memberikan fasilitas, mempermudah urusan, untuk mengatur urusan. Umaro, ya, mengatur lalu lintas. Umaro mewajibkan semua orang yang sudah mencapai umur balik 17 tahun ke atas wajib punya KTP. Kalau yang punya kendaraan wajib punya SIM dan seterusnya. Itu umaro. Wal ulama'u, ya, ulil amri juga termasuk di dalamnya adalah ulama. Masing-masing komunitas Islam di Indonesia punya ulama masing-masing. Persyarikatan Muhammadiyah punya ulama, majelis tarjih. Ya. Nahdlatul Ulama juga punya ulama. Ya, mereka punya Dewan Pertimbangan Syariah. Ya. Namanya saya lupa ya. Dewan Pertimbangan Syariah atau apa namanya? Ya.
Demikian juga ormas-ormas yang lain, Al-Irsyad, ada Dewan Fatwa. Ya. Kemudian kumpulan ormas-ormas berkumpul dalam satu wadah, MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Masing-masing organisasi mereka punya kepemimpinan dalam keagamaan, punya ulama. Ya. Fa idza ata'ullaha wajabat ta'atuhum wa ittiba'uhum. Ya. Kalau umaro, yaitu pemerintah dan ulama mentaati Allah, kita pun wajib mentaati mereka. Hukumnya haram kalau kita tidak mentaati mereka. Ya. Jadi umaro, ulama kalau menyuruh kita, selama yang disuruhnya itu tidak menyelisih Allah, maka hukumnya wajib. Ya. Jadi masing-masing masyarakat yang masuk dalam komunitas Islam berarti punya ulama sendiri-sendiri, tergantung komunitas kelompoknya. Dia wajib taat kepada ulamanya selama tidak menyelisihi Allah SWT. Ya. Amma idza khalafu amrallahi fa innaha la tajuju ta'atuhum wala ittiba'uhum. Kalau umara dan ulama menyelisihi perintah Allah, bertentangan dengan perintah Allah, maka tidak boleh mentaati dan mengikutinya. Ya. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, tanpa syarat. Wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketaatan kepada umara dan ulama itu harus ada syaratnya. Kalau umara dan ulama itu tidak menyelisihi perintah Allah, wajib kita mentaati. Karena kita rakyat. Kita ini warga sipil. Kita wajib taat kepada ulil amri. Ulil amri di sini siapa? Pemerintah dan ulama. Ya. Pemerintah dan ulama tidak boleh dibenturkan. Pemerintah mengatur, ya, seperti tadi mengatur lalu lintas, kita wajib taat. Gak boleh kita pakai motor plat nomornya sengaja dihilangkan, mencurigakan nanti. Wajib taat, dipasang plat nomornya, lampu sennya juga harus lengkap. Kalau belok, tahu kita mau belok ke kiri, lampu sennya yang dinyalakan yang kiri. Jangan menentang peraturan, mau belok kiri nyalakan lampu kanan, kalau bisa tabrakan. Ya. Taat kepada umara, karena Allah dan Rasulnya memerintahkan. Taat kepada ulama, ya. Ulama mengajak kepada kita kepada Al-Quran dan Sunnah, wajib kita taati. Ya. Li'annahu laisa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan minal khalqi illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satu manusia pun, entah dia umara ataupun ulama, yang ditaati secara mutlak. Istiqlalan itu mutlak. Mutlak itu tanpa tawar menawar. Tidak ada. Harus ada tawar menawar. Dilihat dulu. Ya. Beda dengan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya menyuruh kita, jawaban kita apa? Sami'na wa ata'na. Tapi kalau umara dan ulama menyuruh kita, dilihat dulu apa yang mereka perintahkan. Kalau perintah mereka sejalan dengan Allah dan Rasulullah, maka wajib, tidak bertentangan. Ya. Peraturan lalu lintas tidak bertentangan, wajib. Harus punya KTP, wajib, tidak bertentangan. Menikah harus terdaftar di KUA, wajib. Masing-masing anak harus punya akte kelahiran. Karena kalau nggak punya akte kelahir, susah sekolah, nggak bisa terdaftar, wajib. Karena nggak bertentangan. Ya, taat kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah, selama tidak
bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Demikian juga perintah ulama. Ulama juga manusia, bisa salah, bisa benar. Adapun Rasulullah dijamin gak mungkin salah. Maksum, ya, Rasulullah terjaga dari kesalahan. Wa ma adahu, selain Rasul, fa innahu yuta'u wa yutba'u idza ata'a Rasul. Jadi selain Nabi boleh ditaati dan diikuti kalau dia mengikuti Rasul. Hadhihi hiya al-ibadatu as-shahihatu. Dan ini termasuk ibadah. Jadi kita pakai sepeda motor, lampu merah, kita berhenti menunggu lampu itu hidup, berubah menjadi hijau, itu termasuk ibadah. Justru kalau kita ya melanggarnya, lampu merah langsung mentang-mentang sepi, melanggarnya dosa kita. Karena Umar sudah memberikan peraturan kalau lampu merah harus berhenti. Ya. Kalau kita tidak mentaatinya, berdosa. Nah, itu tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan ketaatan kepada ulil amri itu berbeda, ya. Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal al-amala wa sarasa hibuhu minal khalidina finnar. Maka jika engkau sudah mengetahui bahwa kesyirikan itu jika bercampur dengan ibadah, maka kesyirikan itu bisa merusak dan menghilangkan amalan. Jadi kerugiannya apa? Kalau kesyirikan itu bercampur dengan ibadah, ibadahnya rusak. Kemudian amalannya dianggap tidak ada. Ya. Amalannya dianggap nol. Yang ketiga, wasara sahibuhu minal khalidina finnar. Pelakunya terancam kekal di dalam neraka. Ya. Jadi banyak sekali kerugian kalau kesyirikan itu bercampur dengan ibadah. Arafta anna ahamma ma alaika, maka dengan demikian kita tahu yang paling penting di dalam hidup seorang manusia ma'rifatu dzalika, yaitu mengetahui apa saja yang bisa menghilangkan amalan atau merusak amalan, yaitu syirik. Ya. Kita mungkin bodoh dalam matematika, nggak terlalu berbahaya. Ya. Kita mungkin bodoh dalam pelajaran IPA, tidak terlalu berbahaya. Ya. Tapi kalau kita bodoh dalam pelajaran tentang tauhid dan syirik, ini sangat berbahaya. La'alallahu an yukhallisaka min hadhihi sabakati. Semoga Allah menyelamatkanmu dari perangkap yang sangat berbahaya ini. Jadi syirik itu perangkap. Wahia asyirku billah, yaitu perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah. Qala Allah Ta'ala fihi, Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan ya dosa syirik kalau dia tidak bertobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah bisa memaafkan dosa selain syirik. Liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Artinya ketika seorang itu berbuat syirik sampai dia mati, tidak bisa dibersihkan selama-lamanya karena dia belum bertobat. Adapun dosa selain syirik, dosa zina umpamanya, ya, itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi Allah hapus dosa zinanya, bisa jadi Allah siksa dulu. Ya. Ini maksud dari liman yasha, ya. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakarallahu ta'ala fi kitabih. Ya. Oleh karena itu
penting bagi kita untuk mempelajari 4 kaedah di dalam memahami tauhid dan lawannya, yaitu syirik. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya. Penulis itu hanya mengumpulkan saja, ya, supaya kita mudah untuk mempelajarinya. Jadi mengumpulkan dalam satu kitab, dipilih ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid dan syirik. Karena di dalam Al-Quran kan bercampur, ada ayat tentang fikih ibadah, ada ayat tentang hukum, ya, ada ayat tentang tauhid. Nah, dikumpulkan oleh penulis supaya kita belajarnya lebih mudah, ya. Sebagaimana kita belajar bahasa, ya. Al-Quran cuma dibagi menjadi 3: kata benda, kata kerja, dan huruf ma'ani atau huruf. Tidak ada yang menentang orang. Nggak boleh Al-Quran dibagi 3. Nggak ada yang menentang. Semuanya menerima. Untuk apa? Untuk memudahkan saja. Al-Quran itu, ya, jenis kata di dalam Al-Quran itu ada 3: isim, fiil, huruf, gitu ya. Madama annaka arafta at-tauhida wa huwa ifradullahi bil ibadah. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui apa itu tauhid, ya. Perhatikan semuanya, dijaga adab-adabnya. Melihat ke sini semua, ya. Jaga adabnya supaya ilmu kita berkah. Arafta at-tauhida, mengetahui apa itu tauhid. Apa itu tauhid? Nah, ini jawabannya. Silakan bisa ditulis. Tauhid adalah ifradullahi bil ibadati, mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah, ya. Jadi kalau ditanya apa itu tauhid, jawaban yang ringkas, ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah. Yajibu an ta'rifa ma huwa asyirku. Setelah kita mengetahui apa itu tauhid, wajib bagi kita untuk mengetahui lawannya, yaitu syirik, ya. Li'anna alladzi la ya'rifu syai'a yaqa'u fihi. Nah, ini nasihat atau kaidah. Sesungguhnya orang yang tidak mengetahui sesuatu, kemungkinan besar ia akan jatuh ke dalamnya. Dia tidak tahu jalan yang dia lewati itu banyak sekali lubang yang besar. Kemungkinan dia akan masuk ke dalam lubang itu dalam keadaan gelap, ya kan? Dia belum pernah melewati jalan itu. Di tengah-tengah jalan tersebut banyak lubangnya. Kemungkinan besar kita akan terperosok. Beda dengan orang yang sebelumnya dia sudah tahu jalan itu banyak lubang, dia akan berhati-hati, ya. Dia akan berhati-hati, pelan-pelan dia jalannya, ya. Dia hafal di sebelah mana ada lubang, gitu ya. Jadi orang yang tidak mengetahui syirik, kemungkinan besar dia akan jatuh kepada kesyirikan. Jadi tidak ada orang yang selamat dari syirik karena kebetulan. Kok kamu kok lewat jalan itu kok selamat ya? Kebetulan, nggak bisa. Karena di situ banyak sekali lubang. Bagaimana kok bisa selamat karena kebetulan? Ya kan? Jadi orang yang tidak pernah mempelajari apa itu syirik, kemungkinan nanti suatu saat dia akan berbuat syirik. Ya. Fala budda annaka ta'rifa anwa asyirki min ajli an tatajannabaha. Wajib bagi kita
untuk mempelajari jenis-jenis kesyirikan supaya kita bisa menyelamatkan diri, bisa menjauhinya. Li'anna Allah hadzara minasyirki, karena Allah sudah memperingatkan bahaya syirik. Jadi Allah itu sangat sayang kepada ciptaannya, supaya ciptaannya ini selamat dari bahaya, dikasih tahu, ini loh yang bahaya, ini bahaya, ini bahaya. Ya. Yaitu tadi surat An-Nisa ayat 48. Innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan memaafkan an yusroka bih, dosa syirik, kalau dia belum bertobat sampai mati. Kalau bertobat sebelum mati, ya ampun. Sampai mati belum bertobat, la yaghfiru, tidak akan dimaafkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan memaafkan dosa selain syirik jika Allah menghendaki. Maksudnya adalah dia bisa disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu baru dikeluarkan dari api neraka. Atau dia dihapus langsung. Mungkin dia punya amalan hebat. Dia punya amalan sholat sunnah sepertiga malam secara rutin. Jarang sekali dia meninggalkan. Mungkin amalan itu yang bisa menghapus dosanya. Atau dia punya sedekah yang selalu disembunyikan. Dia berusaha bersedekah tanpa orang tahu. Atau dia berbakti kepada orang tuanya di saat saudara-saudaranya menelantarkannya. Lalu kemudian amalan tersebut bisa menghapus dosanya. Bisa jadi. Ya, sehingga dia terbebas dari siksaan. Fahada syirkul ladzi hada khatruhu. Inilah syirik yang dijelaskan oleh Allah sendiri bahaya dari syirik. Wa huwa annahu yahrimu minal jannah. Jadi Allah mengharamkan orang masuk surga. Masuk surga haram. Dengan sebab apa? Dia membawa dosa syirik. Haram masuk surga. Kalau kita masih dilarang makan ini itu, masih banyak jenis makan. Gak boleh makan kambing. Kenapa? Stroke. Cari daging yang lain. Ya, gak boleh makan durian, kolesterolnya tinggi. Masih banyak buah yang lain. Ya, masih banyak pilihan. Gak boleh masuk surga, terus mau kemana? Gak ada pilihan lain kecuali masuk ke dalam neraka. Gak ada 3 tempat, cuma ada 2 tempat. Enggak, nanti saya mau tengah-tengah saja antara surga dan neraka. Gak bisa. Gak ada itu tengah-tengah antara surga dan neraka. Gak bisa. Ya. Beda kalau di dunia. Gak punya rumah. Di komplek A gak punya rumah, di komplek gak punya rumah. Di tengah-tengah garis dia berdiri. Di tengah-tengah jalan dia. Tidur di emperan, masih bisa. Di pos kamling. Minta izin sama satpam. Pak satpam, saya minta izin, saya nggak punya rumah. Di komplek A rumah saya sudah dijual. Di komplek B juga saya nggak punya rumah. Saya mohon izin tidur di pos satpam. Masih bisa. Itu pun kalau diizinkan. Kalau nanti di akhirat nggak bisa. Kalau sudah diharamkan masuk surga, nggak ada pilihan lain, dia dipaksa masuk ke dalam neraka. Nggak ada tengah-tengah antara surga dan neraka. Ya, nggak ada. Nah ini dalilnya Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, lalu kemudian dibawa mati, faqad haramallahu alaihil jannah, sungguh Allah haramkan baginya surga. Bayangkan, surga diharamkan bagi orang yang mati membawa dosa syirik. Haram masuk surga. Ya. Wa yahrimu minal magfirah, dia juga diharamkan dapat ampunan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan orang yang berbuat syirik kalau dibawa mati. Idzan hadza khatarun azim. Kesimpulannya, syirik itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kalau kita nggak tahu syirik, suatu saat kita akan melakukan syirik. Kenapa? Karena kita nggak mengetahui ilmunya. Dikira ini tauhid, dikira ini ibadah, padahal di dalamnya kesyirikan. Karena kebodohan kita. Gitu ya.
Makanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib supaya kita terbebas dari kebodohan. Yajibu alaika an ta'rifahu qabla ayyi khatari. Wajib kita untuk mempelajarinya sebelum bahaya-bahaya yang lainnya. Artinya apa? Bahaya yang lainnya itu tidak terlalu berbahaya, tidak terlalu berisiko. Ya. Li'anna syirka dollat fihi afhamun wa uqulun. Ya. Karena syirik itu pemahaman, ya, akal pikiran itu bisa menjadi sesat, ya. Gara-gara kesyirikan akal kita yang tadinya cerdas jadi bodoh. Ya. Pemahaman kita jadi rusak. Lina'rifa ma huwa syirku minal kitabi was sunnah. Wajib bagi kita untuk mempelajari apa itu syirik berdasarkan Alkitab dan Sunnah, berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini dulu, ya. Kelihatannya sudah pada ngantuk berat, ya. Sampai was-sunnah. Kita tutup dulu. Setelah ini mungkin ada sesi tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.